Baik semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik lagi dengan saya Gilang Ramdhani dengan NPM 0441210005 dari penyiaran 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang maksud dari teori jaringan. Apa sih maksud dari teori jaringan? Apa itu jaringan? Menurut Ronald Book, jaringan adalah hubungan-hubungan sosial atau pola objektif ikatan-ikatan yang menghubungkan para anggota dalam kurung individu dan kolektif masyarakat. Atau jaringan network dapat didefinisikan sebagai social structure created by communication among individual and group. Ketika orang berkomunikasi dengan orang lain, maka terciptalah hubungan link yang merupakan garis komunikasi dalam organisasi. Sebagian dari hubungan itu merupakan jaringan formal yang dibentuk oleh aturan-aturan organisasi. Selain jaringan formal, terdapat pula jaringan informal yang merupakan saluran komunikasi non-formal yang terbentuk melalui kontak atau interaksi yang terjadi di antara anggota organisasi setiap harinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai teori jaringan. Sekarang di sini saya Aden Ahmad Syed Darwen dengan NPM 0441200314. Saya akan menjelaskan fungsi dari teori jaringan sebagai berikut. Fungsi jaringan. Yang pertama, mengontrol aliran informasi. Yang kedua, menyatukan orang-orang dengan kepentingan yang sama. Terus yang ketiga, membangun interpretasi yang sama. Yang keempat, mendorong pengaruh sosial. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya tukar-menukar sumber daya. Suatu organisasi tidak pernah terdiri dari hanya satu jaringan, tetapi memiliki banyak jaringan yang saling tumpang tindih. Namun, walaupun sebagian besar jaringan bersifat multifungsi, tetapi jaringan pada umumnya lebih berkonsentrasi atau lebih terfokus pada satu fungsi tertentu dibandingkan fungsi-fungsi lainnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan fungsi-fungsi dari teori jaringan. Sekarang saya Maji Sugiono dengan NPM 0441200325 akan menjelaskan tentang contoh-contohnya. Contoh-contoh itu akan seperti berikut. Silahkan dilihat. Yang pertama, meminta pertolongan teman yang bekerja di suatu perusahaan untuk memberi informasi terkait lowongan kerja. Lalu yang kedua, memberdayakan teman-teman yang tergabung ke dalam sebuah contoh komunitas untuk meramaikan acara amal. Lalu yang ketiga, meminta bantuan teman untuk memasarkan produk terbaru yang kita ciptakan agar dikenal secara meluas di lingkungan masyarakat. Kesimpulannya adalah teori jaringan memberikan gambaran mengenai organisasi atau lebih tepatnya memberikan berbagai gambaran yang masing-masing berupaya menjelaskan salah satu aspek fungsi organisasi. Teori jaringan membantu kita melihat suatu sistem yang tengah bekerja. Carl Weick memberikan suatu pandangan mikro di mana interaksi, respon bolak-balik, menciptakan kejelasan dan menentukan sistem bagi anggotanya.